Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan di depan kalian atau di tangan gue udah ada versi light dari RS5. Dan harganya ini amat sangat terjangkau banget, cuman 200 ribuan aja. Dan ini modelnya ya eye-catching lah. Nah, seperti apa barangnya dan apa aja fitur-fiturnya, mending kita bumper dulu. Jadi ini dia unitnya, Me Times Smartwatch S5. Ya emang ini bukan dari merek Halo, tapi dia punya build desain yang mirip banget sama Halo RS5. Makanya kenapa gue bilang tadi di awal versi lightnya, ya karena dia punya desain yang mirip-mirip. Buat kalian yang belum nonton review gue mengenai Halo RS5, mungkin udah gue cantumin linknya di sini. Kalian tinggal nonton aja. Tapi untuk video kali ini kita bakal bahas lebih lengkap mengenai si Me Times S5 ini. Oke, yang pertama buat harganya, Me Times S5 ini dia dibanderol dengan harga 299 dengan varian warnanya itu ada dua, Ivory dan juga Black. Terus di dalam paket kelengkapannya ada smartwatch-nya, kabel charger, dan manual book. Terus buat aplikasinya dia pakai FitCloud Pro. Buat siluetnya, seperti yang tadi gue bilang, ini mirip kayak Halo RS5. Tapi dari segi material yang digunakan, ini berbeda. Dimana buat Me Times S5 ini dia menggunakan full plastik untuk bagian frame dan juga bagian back covernya. Dan bagian back covernya ini dia menyatu dengan bagian framenya. Jadi bisa dibilang bobotnya cukup ringan, cuman di 39 gram aja. Dan kalau dipakai ya pastinya nggak bikin pegel di tangan lah. Terus buat sisi-sisinya, di samping ada power button yang sayangnya belum menggunakan digital crown. Dan karena Me Times S5 ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth phone call, jadi terdapat lubang speaker yang bakal gue bahas lengkapnya nanti di sepanjang video ini. Terus buat strapnya, dia agak lebih kecil ya dari strap yang biasanya, dimana Me Times S5 ini dia pakai strap berukuran 20 mm, yang untungnya buat strapnya masih gampang dicari lah ya di e-commerce kalau misalkan kalian pengen ganti-ganti strapnya. Oke, sebelum masuk ke fitur-fitur selanjutnya, gue bakal ngasih tahu kalau misalnya kita bakal ngerayain 10.000 subscriber. Jadi kita bakal ada giveaway lagi kayak yang dulu-dulu itu. Dan buat barang-barang yang bakal di giveaway bakal lebih gokil lagi, bakal lebih meriah lagi, dan pastinya bakal lebih banyak lagi. Jadi tolong bantu buat mencapai 10.000 subscriber, dan setelah itu kita bakal adain giveaway besar-besaran. Let's go! Lanjut buat bagian layarnya, dia pakai panel TFT Vivid Color berukuran 1,83 inch dengan resolusinya di 240 x 284 pixel. Cuman sayangnya buat kerapatan layarnya dan juga buat kecerahan max brightness-nya gua nggak dapet info sama sekali. Dan layarnya ini dia pakai model 2.5D, tapi bezel dagunya ini masih nggak simetris alias masih kegedean buat bagian bawahnya. Masuk ke bagian watch face-nya. Secara default dia disediakan 5 watch face dan ada satu slot buat kita install melalui aplikasinya. Lalu lanjut lagi ke mode olahraganya, dia disediakan 100 lebih mode olahraga yang dimana buat aplikasi lain-lainnya itu mesti kita push lagi via aplikasinya dan hanya disediakan satu slot aja. Serta ada sertifikasi IP68 yang sebenarnya sistemnya ini buat jaga-jaga aja ya kalau misalkan kalian kehujanan atau keringat, dan gua nggak merekomendasikan kalau misalkan smartwatch itu dipakai buat berenang. Karena yang sekelas 5 ATM aja masih ada yang rusak loh. Dan juga di Me Times S5 ini dia belum disematkan fitur GPS. Jadi kalau misalkan kalian pengen jogging, pengen lari, itu masih harus tracking via aplikasi FitCloud Pro-nya. Terus setelah kita berolahraga, kita bisa lihat untuk hasil track record-nya. Lanjut lagi buat healthy monitoringnya, di Me Times S5 ini kita sudah disediakan 5 healthy monitoring buat pemantauan kesehatan tubuh kita. Cuman yang anehnya, buat menu blood oksigen itu dia isinya adalah SPO2, bukan blood oksigen beneran gitu. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu perbedaan antara blood oksigen dan juga SPO2 atau saturasi oksigen. Blood oksigen itu adalah jumlah oksigen yang melebur ke dalam darah kita. Biasanya itu diukur dalam satuan mililiter raksa atau mililiter per desiliter. Berbeda dengan saturasi oksigen atau SPO2. Saturasi oksigen atau SPO2 adalah persentase hemoglobin dalam darah kita yang terikat dengan oksigen. Biasanya itu diungkapkannya dalam bentuk persentase, kayak misalkan 90%, 95%. Nah, itu adalah saturasi oksigen. Terus juga ada fitur sleep monitoring yang sayangnya kalau misalkan di smartwatch-nya itu kita nggak bisa ngelihat kayak deep sleep, light sleep, atau kita bangun. Nah, buat ngelihatnya itu kita mesti mantau di aplikasinya. Cuman sayangnya di Me Times S5 ini dia belum ada fitur Rapid Eye Movement atau REM. Terus juga ada fitur Female Health dan juga Breathing Exercise. Dan buat fitur yang bisa memantau secara otomatis cuman ada dua aja, yaitu heart rate dan juga saturasi oksigen. Terus juga ada pengingat water drink dan juga sanitary reminder.
Dan uniknya fitur-fitur yang nggak ada di smartwatch yang branded gitu, tapi cuman ada di smartwatch yang bentukannya kayak Mi Times kayak gini adalah fitur bisnis kontak. Sebenarnya fitur ini kepake banget buat kalian yang pengen tampil lebih profesional di depan klien. Menurut gue fitur ini jauh lebih penting ketimbang fitur-fitur yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen kenalan sama klien atau pengen kenalan sama seseorang via sosmed, kan kalau misalnya nyebutin ID username itu kan agak susah gitu kan. Belum lagi hurufnya salah-salah, atau kalau misalnya kalian pengen nyebutin nomor takut kedengar sama orang lain. Inilah fungsi bisnis kontak. Jadi kalian tinggal masukin aja barcode sosmed kalian ke aplikasi FitCloud Pro-nya, maka bakal langsung ke sinkron di smartwatch-nya. Tinggal kalian scan aja menggunakan kamera, udah langsung masuk ke sosmed kalian. Sesimpel itu, tapi menurut gua ini fungsinya benar-benar berguna banget. Tapi juga ada fitur buat pembayaran semacam kayak QQ, Alipay, WexinPay, dan juga PayPal. Dia menggunakan barcode juga, yang sayangnya buat di Indonesia itu masih belum kepake. Tapi gue dengar kabar kalau misalkan Alipay Plus itu nanti bakal masuk ke Indonesia. Ya tahunnya kapan gue kurang tahu, tapi kita tunggu aja lah. Lanjut, buat tes komunikasinya, gue pakai WhatsApp call via iOS, ini udah pasti bisa. Tapi kalau misalkan di Android, gue belum ngejamin dia bisa buat angkat panggilan dari WhatsApp call. Ya, sekelas smartwatch yang brandnya cukup gede kayak Xiaomi itu aja, dia belum bisa angkat WhatsApp call via device-nya gitu loh. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian pengen fungsinya lebih optimal lagi, ya udah pindah aja ke iOS kayak gue. Terus buat teks notifikasinya sendiri, bisa dibilang ini tuh teksnya ya nggak bisa nampilin teks yang terlalu panjang. Tapi kalau misalnya buat sebatas buat baca chat dari temen, ini menurut gua udah oke banget. Dan yang pasti buat fitur quick reply, absen. Buat fitur-fitur lainnya, menurut gua udah cukup komplit lah ya. Ada voice assistant, cuaca, kalender, kalkulator, shutter kamera yang sayangnya dia nggak bisa pakai kamera bawaan HP, emergency mode, dan juga mini games. Buat vibration-nya lumayan cukup enak, nggak terlalu cempreng-cempreng banget. Dan sayangnya karena dia panelnya masih TFT, jadi belum ada AOD-nya. Terus buat pilihan bahasanya ini lumayan cukup banyak banget ya, selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan terakhir, buat kapasitas baterainya 300 mAh. Menurut gua bisa dibilang ya nggak terlalu gede-gede banget lah. Hanya cukup buat bertahan 3-4 harian, setelah itu kalian harus ngecas lagi smartwatch-nya. Kesimpulannya, Mi Times S5 yang dibanderol dengan harga 299.000, ya menurut gua ini cukup lah buat kalian yang pemula atau buat kalian yang baru pindah dari jam digital atau jam analog ke smartwatch. Ya menurut gue ini udah oke banget lah Mi Times S5. Selebihnya juga fitur-fiturnya menurut gue udah cukup lengkap banget. Cuman ya layarnya aja kalau misalkan yang harus dipertimbangkan, dia belum ada AMOLED dan juga nggak ada AOD-nya. Oke, segitu aja review gue mengenai Mi Times S5 ini. Gua Al, ciao!